Di antara kota yang sudah hancur ada seekor burung gagak bermata tiga yang sedang mengawasi sekitar dengan seksama. Burung gagak itu memberikan peringatan keras karena bos obsidian di depan sudah muncul dan dia mendeteksi 10 musuh. Jadi dia yang mengatakan pemain yang ada saat ini cuma satu, jadi haruskah mereka melanjutkan? Seorang pemuda berdiri di hadapan beberapa bos monster, dia mengatakan ini cukup menyebalkan. Pemain game yang memiliki level 100 itu bernama Yi Wui. Dia mengambil pedangnya dan mengatakan bos level segini sudah cukup untuk membantunya bersenang-senang. Padahal satu ekor bos monster di hadapannya memiliki level yang tidak diketahui. Monster itu langsung membuka mulutnya bersiap untuk menggunakan Mega Strike. Maka Wui juga tidak akan segan-segan lagi. Dia memasangkan peluru super besar lalu menaikkan kekuatan super dari pedangnya. Tepat saat si monster es menembakkan serangan badai es yang kebiruan, Yi Wui juga mengayunkan pedangnya sambil tersenyum lebar dan mengatakan bahwa serangan seperti itu hanya akan menghilang dalam waktu sekejap. Benar saja, pemuda ini pun berhasil memenangkan pertarungan dan sistem mengucapkan selamat karena dia telah berhasil menyelesaikan game ini dan mendapatkan banyak pujian dari para pemain lain. Sosok di balik Yi Wui yang tampan dan hebat, ternyata hanyalah seorang pemuda gendut yang sangat berantakan bernama Xie Yu. Pemuda ini terlihat sangat kesal karena game itu terlalu mudah sampai membuat dia ngantuk. Tapi mendadak ponselnya berbunyi dengan sangat nyaring. Saat diangkat, seseorang di seberang telepon langsung berteriak menyebut dia gila. Xie Yu tidak mau kalah dan balik berteriak kepada pemuda di seberang telepon kenapa dia tiba-tiba berteriak sangat keras. Sosok di seberang telepon menganggap Xie Yu adalah sosok yang pemalas. Guru wali kelas mereka mengeluh karena pemuda gendut itu tidak pernah berangkat sekolah, jadi dia meminta Xie Yu berangkat sekolah besok. Tanpa rasa bersalah, Xie Yu mengatakan, dia sudah melewatkan begitu banyak kelas belakangan ini tapi tak ada guru yang peduli tentangnya selama ini. Jadi kenapa wali kelas mereka mulai cerewet sekarang? Mendadak sosok di seberang telepon mengatakan dia tahu apa yang terjadi setahun lalu punya dampak yang besar pada Xue Yu. Seketika ucapannya itu langsung membuat Xie Yu naik pitam dan langsung mematikan telepon. Wajah Xie Yu mendung. Dia terlihat sangat sedih saat menatap foto sesosok gadis cantik di meja. Di dalam hatinya Xie Yu bertanya mengapa bukan gadis itu yang selamat. Dan bagaimana bisa orang yang sudah membunuhnya adalah Xie Yu sendiri? Bagaimana Xie Yu bisa hidup dengan kenyataan seperti itu? Ponsel di meja berdering lagi. Xie Yu berpikir tadinya itu adalah telepon dari temannya yang belum juga menyerah. Tapi saat dibuka ternyata itu adalah pemberian tawuran dari sistem yang mengucapkan selamat karena dia berhasil menjadi satu-satunya pemain di game terakhir. Sistem berharap dia bersenang-senang memainkan game itu. Xie Yu heran dan bertanya apakah dia sudah resmi menjadi bagian dari game itu? Mendadak cahaya bersinar sangat terang dari ponselnya dan sistem mempersilahkan dia memeriksa nama dan levelnya. Kini di hadapan Xie Yu terpampang jelas seluruh data pribadi, stat, serta levelnya yang baru berada di rang F. Menurutnya itu menyedihkan sekali. Tapi kemudian sistem menjelaskan poin yang didapatkan oleh pemain dapat digunakan untuk menebus apapun. Jadi pemain bisa bersenang-senang dalam game ini. Xie Yu kaget mendengar pemberitahuan dari sistem. Dia mengatakan trik seperti itu tidak akan bisa memperdayanya. Tapi jika memang game itu benar-benar bisa merubah apa saja dari poin, dia bertanya kenapa dia tidak menukarkan seluruh poin itu menjadi uang. Sistem menangkap ucapan Xie Yu sebagai sebuah perintah singgah pertukaran diambil, dan dia berhasil mendapatkan 50.000 yuan dari poin yang sudah didapatkan. Xie Yu sampai berteriak sangat keras saat mengatakan ini tidak mungkin nyata. Tapi gedoran di pintu yang sangat keras membuatnya tersadar. Pintu dibuka, ternyata itu adalah ibu kos yang memintanya untuk segera pergi dari tempat itu karena dia sudah tidak membayar sewa selama beberapa bulan. Apalagi pemuda itu telah membuat tempatnya menjadi sangat bau dan kotor. Karena dia baru saja mendapatkan uang, Xie Yu tanpa ragu langsung membayar semua biaya sewa kosnya. Bahkan selain membayar sewa 3 bulan, dia juga akan memberi ibu kos biaya sewa selama 1 tahun penuh. Hal ini membuat sikap ibu kos langsung berubah hangat dan memintanya untuk memberitahu apapun yang dibutuhkan mulai sekarang. Xie Yu langsung merasa jijik dan memintanya untuk tidak memutuskan aliran listriknya. Setelah itu, Xie Yu langsung masuk ke dalam kamar dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi padanya dengan tubuh bergetar. Dia sampai tercengang menyadari game itu benar-benar nyata bisa menukarkan seluruh poinnya dengan uang. Lalu dia mengambil foto gadis cantik bernama Yui di atas meja, sambil berkata jika game itu bisa mewujudkan segalanya menjadi nyata dan bisa menukarkan apapun, dia ingin tahu mungkinkah game itu bisa membangkitkan orang mati. Sistem di ponsel menjelaskan saat ini poin pemain adalah 0. Diperlukan 1 miliar poin untuk membangkitkan orang yang mati. Xie Yu terdiam dengan tubuh bergetar. Dia sampai meneteskan air mata saat menyadari jika dia memiliki banyak poin maka gadis cantik bernama Yui bisa kembali hidup. Xie Yu sampai menciumi foto gadis itu sambil berkata hal ini sangat luar biasa.
Dia berteriak mengatakan itu cuma 1 miliar poin. Dia yakin bisa mengumpulkannya jadi dia berteriak meminta Yui untuk menunggunya. Lalu sistem memberitahukan pemain dapat memperoleh poin dengan menyelesaikan tugas langkah. Xie Yu merasa sangat senang karena ada tugas langkah seperti ini. Jadi dengan semangat dia ingin melihat apa saja tugas langkah itu. Lalu tanpa pikir panjang dia langsung menerima tantangan tugas langkah tersebut. Di dalam tugas langkah ini dia memungut sampah di jalanan, memungut sampah di area sekolah serta mengambil sampah di kamar mandi wanita. Untuk yang terakhir, Xie Yu merasa ngeri dan berpikir kalau sistem game itu sedang bermain-main dengannya. Tapi dia tetap nekat memungut sampah di toilet wanita sampai dikira orang cabul. Meskipun sudah melakukan banyak tugas langkah, pemuda ini hanya dapat mengumpulkan 100 poin selama beberapa hari. Dia mulai sadar terlalu meremehkan game itu. Tetapi jika sudah mendekati tujuan untuk membangkitkan Yui maka itu semua akan ada hasilnya. Dia bertekad di dalam hati untuk tetap melakukannya tidak peduli seberat apapun tugasnya. Mendadak sistem mengucapkan selamat karena pemain sudah menyelesaikan 50 tugas dan mendapat peluang untuk memutar lotre. Jadi sistem bertanya apakah dia ingin menggunakan lotre itu sekarang? Xie Yu menjawab, tidak untuk sekarang. Menurutnya jika dia menyimpan seluruh poin itu selama 10 tahun maka dia mungkin akan mendapatkan hadiah yang lebih bagus dari itu. Dia perlu memikirkan cara lain untuk mendapatkan poinnya. Tapi mendadak pemuda ini tergelincir oleh kulit pisang dan jatuh menabrak seorang gadis seksi dengan rambut berwarna merah. Menyadari posisi jatuhnya yang ambigu dan sangat tidak sopan, Xie Yu langsung menjauh sambil meminta maaf karena dia benar-benar tidak sengaja melakukannya. Tapi gadis itu malah tertawa dengan wajah bersemu merah dan mengatakan dia tidak pernah tahu kalau orang gendut bisa seberani ini. Tapi Xie Yu bersikeras mengatakan bahwa dia tidak sengaja dan itu tadi cuma kecelakaan. Gadis itu melepas mantelnya sambil berdiri dan mengatakan tidak ada gunanya meminta maaf. Sekarang, dia meminta Xie Yu untuk bertanggung jawab. Dengan wajah pucat penuh keringat, Xie Yu bertanya bagaimana dia harus bertanggung jawab. Gadis itu mencoba memikirkan dengan serius bagaimana cara pemuda gendut di hadapannya harus bertanggung jawab. Lalu sedetik kemudian penampilannya berubah lengkap dengan senjata di kedua tangan saat meminta agar Xie Yu memberikan semua poinnya. Xie Yu tercengang menyadari sosok gadis di hadapannya ternyata bukanlah gadis sembarangan. Apalagi saat mendadak gadis itu bisa memasang pemisah area di sekitar mereka. Xie Yu yang tidak mengerti apa itu pemisah ruangan sedikit kaget saat melihat langitnya berubah menjadi ungu. Tapi mendadak, gadis misterius itu tanpa belas kasihan langsung menyerang Xie Yu yang sedang terpesona pada pemandangan langit di atasnya. Karena tidak sempat menghindar, lengan pemuda gendut itu pun terdampak serangan hingga terluka cukup parah. Sistem langsung memberikan peringatan kalau lengan kiri Xie Yu mengalami cedera parah sehingga tidak bisa digunakan bertarung. Xie Yu panik melihat darah menyembur dari lukanya. Sedangkan wanita jahat itu malah menjilat bekas darah Xie Yu di cakarnya sambil mengatakan, darah Xie Yu penuh dengan lemak sehingga sangat nikmat. Dalam keadaan terdesak, Xie Yu mencoba mengajak wanita itu bernegosiasi dan mengerjakan tugas game bersama-sama. Tapi gadis itu justru menghampiri Xie Yu dengan senyum mengerikan saat mengatakan, Xie Yu ternyata sangat bodoh karena memikirkan tentang kerjasama. Lalu gadis itu mendekatkan wajah ke arah Xie Yu untuk berbisik menjelaskan. Poin sebenarnya dari game ini adalah mendapatkan poin dengan membunuh pemain lain. Dan hanya pecundang yang akan melakukan tugas langka. Seketika Xie Yu tercengang mendengar ucapan gadis itu. Dia masih tidak percaya ada peraturan seperti itu. Sekarang, gadis itu mundur dan menantang Xie Yu secara terbuka. Atau menyuruh Xie Yu menyerah saja padanya dan menjadi tambahan poinnya. Itu lebih baik daripada melakukan tugas-tugas konyol. Tentu saja Xie Yu menolak opsi manapun karena dia masih memiliki hal yang berharga untuk dilakukan. Jadi Xie Yu langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Di persimpangan jalan, Xie Yu melihat seorang pria pengantar makanan dan akan meminta tolong untuk dipanggilkan polisi. Dia merasa senang karena berpikir akan selamat dari gadis gila itu. Tapi saat dia ingin menyentuh tubuhmu kurir itu, seketika tubuh si kurir jadi tembus pandang. Xie Yu tercengang, kaget. Dia syok akan apa yang terjadi dan heran kenapa tidak bisa menyentuh kurir itu. Gadis gila itu berhasil mengejar Xie Yu sambil berjalan dengan santai. Dia heran Xie Yu masih ingin kabur dari tempat itu. Padahal dia sudah mengaktifkan pemisahan area, yang berarti mereka sekarang berada di alam lain. Cuman ada pemain yang ada di dalam area ini. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan Xie Yu sekarang. Sambil mengeluarkan cakar besinya, gadis itu mendesak Xie Yu dan menegaskan bahwa pria gendut itu tidak bisa lari saat dirinya sedang berburu. Lalu secepat mungkin, gadis itu menusuk dada Xie Yu hingga tembus ke punggungnya. Sumpah pemuda yang tidak sempat menghindar karena panik, akhirnya terluka sangat parah dan muntah darah. Gadis itu tersenyum puas sambil berkata, "Game over." Lalu saat cakar besinya dicabut,
Xie Yu langsung jatuh tersungkur ke tanah. Dengan wajah memerah, gadis gila itu malah mengatakan, setiap kali dia melihat seseorang nyaris mati, dia jadi sangat terangsang secara sensual. Sistem terus memberikan peringatan karena pemain mengalami kerusakan parah pada jantungnya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Xie Yu hanya bisa merutuki nasib buruknya, dan berpikir gadis itu jahat sekali. Dia mengeluh karena takdir seperti ini bisa terjadi padanya. Lalu dia bertanya, apakah dia akan mati seperti ini? Padahal dia sudah menemukan cara untuk membangkitkan Yu Yi. Sebenarnya, dia tidak ingin mati seperti ini. Pada saat inilah, mendadak ponselnya terus berdering. Saat dilihat, ternyata pemberitahuan dari sistem tentang hadiah lotre yang belum sempat dia ambil. Tanpa membuang kesempatan, Xie Yu langsung berteriak ingin menggunakan hadiah lotre itu. Game langsung memahami permintaannya, dan tempat itu pun meledak oleh lingkaran sihir yang cukup besar saat sistem lotre diaktifkan. Inilah satu-satunya kesempatan terakhir yang bisa diadakan Xie Yu. Saat sistem Lucky Spin diaktifkan, gadis rambut merah itu tertawa lagi menyadari, itu cuman sistem lotre yang memiliki persentase rendah dari hadiah kemenangan. Dia ingin melihat apakah Xie Yu akan mendapat barang keberuntungan atau kartu VIP selama 1 tahun. Memikirkan hadiah konyol itu membuat tawanya semakin kencang. Sedangkan di sisi lain, Xie Yu yang masih mencoba menahan lukanya, berharap mendapatkan keberuntungan dari mesin lotre itu. Setidaknya dia harus mendapatkan ramuan penyembuhan. Jarum undian lotre terus berputar, sampai akhirnya berhenti di ucapan terima kasih karena pemain sudah berpartisipasi. Yang berarti, itu adalah Zong. Xie Yu semakin lemas, sedangkan gadis gila itu semakin puas tertawa melihat apa yang Xie Yu dapatkan. Dia sudah menduga bahwa dewa juga tidak akan membantu Xie Yu. Akhirnya Xie Yu jatuh tersungkur. Dia hanya bisa meminta maaf di dalam hati kepada Yui karena tidak bisa membantunya. Tapi mendadak jarum lotre berpindah kepada pilihan mendapatkan equipment khusus. Gadis gila itu pun berhenti tertawa melihat perubahan pada mesin lotre. Apalagi saat mendadak mesin itu bersinar sambil mengucapkan selamat kepada pemain karena berhasil mendapatkan equipment khusus. Tubuh Xie Yu pun langsung bersinar dan pulih dengan cepat. Si gadis gila tercengang karena dia belum pernah mendengar hadiah seperti equipment khusus itu. Merasa ada yang tidak beres dan menyadari lawannya sedang dipulihkan, gadis rambut merah itu langsung melompat, menyerang Xie Yu dengan kukunya besinya yang panjang. Tapi serangannya tidak berdampak apapun karena mendadak tubuh pemuda gendut itu mengeluarkan cahaya yang sangat-sangat terang. Gadis rambut merah itu kini merasakan firasat yang semakin buruk. Dari balik debu yang tebal mendadak sebuah serangan energi yang sangat besar tepat menuju ke arahnya. Sayangnya gadis itu berhasil menghindar hingga serangan yang sangat dahsyat meledakkan tembok tepat di sisinya. Gadis itu sampai mengumpat kesal dan bertanya-tanya apakah ini kekuatan dari equipment langka tersebut. Kini di tangan Xie Yu ada sebuah pedang besar berwarna biru yang mengeluarkan cahaya dan mampu memberikan health kepadanya. Dengan begini lengan kiri serta jantungnya yang tadi terluka parah berhasil disembuhkan. Dia tersenyum senang karena surga tidak ingin dia mati sekarang. Sistem pun mengucapkan selamat karena pedang pada tahap telah selesai diunggah dan bisa digunakan sekarang. Dengan penuh amarah gadis gila itu mengatakan sehebat apapun equipmentnya orang bodoh tidak akan bisa menggunakan atau mengendalikan pedang itu dengan mudah. Xie Yu menancapkan pedangnya dan masih sempat mengejek gadis itu karena dia pasti akan segera hancur oleh ekit miliknya, tapi gadis itu masih belum juga mau menyerah. Seketika gadis rambut merah itu tertawa terbahak-bahak lagi. Xie Yu semakin kebingungan karena gadis itu sama sekali tidak takut kepada equipment miliknya. Gadis itu menjelaskan bagaimanapun juga pria gendut di hadapannya adalah sosok yang sangat bodoh karena game ini tidak tergantung pada equipment saja. Gadis itu berjanji akan membuat Xie Yu mengalami teror yang sesungguhnya dari game ini. Melihat lawannya kembali bersiaga untuk menyerang, Xie Yu langsung mengangkat pedangnya karena dia tidak mau diremehkan lagi. Saat gadis gila itu mendekat, Xie Yu langsung mengayunkan pedang untuk menebas tubuhnya yang seksi. Tapi tubuh gadis itu malah berubah menjadi hologram dan muncul tepat di belakang tubuhnya sambil bertanya apa yang baru saja dia serang. Xie Yu menoleh lagi ke belakang dan mengayunkan pedangnya sekali lagi untuk menyerang gadis itu. Tapi seperti sebelumnya tubuh gadis itu berubah menjadi hologram dan bias, lalu berpindah tepat di belakangnya. Gadis rambut merah itu berkata ini sangat mengecewakan karena Xie Yu masih belum bisa mengenainya. Xie Yu langsung mengamuk karena lawannya tidak mudah dikalahkan. Dia mengayunkan pedangnya membabi buta sambil berteriak ini juga sangat menyenangkan. Kalau ini game operasi, maka dia tidak peduli harus membunuh lawannya itu berapa kali. Tapi gadis mengerikan itu selalu bisa menghindar dan mengatakan, dengan level Xie Yu sekarang, pemuda itu tidak akan bisa menyentuhnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bahkan pemuda itu tidak menyadari kalau saat ini tubuhnya sudah terkena banyak sekali damage dari serangan gadis itu.
Xie Yu sampai kaget menyadari seluruh tubuhnya penuh dengan bekas cakaran dari gadis mengerikan itu. Lalu dengan penuh kebanggaan gadis rambut merah itu mengatakan serangannya bisa meninggalkan tanda pada lawannya ketika mereka mencapai jumlah tertentu. Benar saja, mendadak keluar cahaya aneh dari bekas luka itu dan menciptakan ledakan. Gadis rambut merah itu mengatakan damage tersebut akan berkembang seperti bunga mawar lalu meledak di tubuh lawannya. Meskipun begitu, Xie Yu masih tetap bisa berdiri dengan bantuan pedangnya. Si gadis rambut merah sampai mengaku kalau dia mengagumi kepribadian Xie Yu yang masih mampu bertahan dari serangannya yang mengerikan. Tapi kali ini dia sudah bersiap untuk memberikan serangan terakhir dan memerintahkan pemuda gendut itu untuk mati dengan tenang. Dari ayunan cakarnya yang dahsyat tercipta kekuatan yang mengerikan. Xie Yu mengumpat kesal di dalam hati karena tubuhnya sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak untuk menghindar. Tapi dia masih memiliki tekad untuk bertahan hidup sehingga mengangkat pedangnya dan menahan serangan itu. Xie Yu berteriak mengatakan dia punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan jadi dia tidak mau mati di tempat itu sekarang. Untungnya di saat genting seperti sekarang ini sistem telah mendeteksi status pemain dan level equipment yang berhasil ditingkatkan hingga 100%. Jadi sistem mengajukan pertanyaan maukah pemain mengaktifkan mode peningkatan karena equipment pelahap dapat digunakan sebagai skill langka. Tanpa basa-basi, Xie Yu langsung menjawab yes. Dan seketika perintah berhasil diproses sehingga equipment tersebut meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Gadis rambut merah itu sampai berkomentar kalau si gendut ini seperti seorang penyihir karena dia punya skill yang cukup banyak. Tapi tanpa dia duga, tubuh Xie Yu telah berubah menjadi kurus dan langsung melompat untuk menyerangnya. Meskipun begitu, gadis gila itu masih sempat menghindar. Dia tercengang melihat bagaimana tubuh lawannya berubah dan kecepatannya meningkat dengan pesat. Gadis itu kesal karena lawannya menjadi menyebalkan dan dia mulai kesulitan untuk menghindar dari serangan Xie Yu. Mendadak, Xie Yu sudah berada tepat di belakangnya sambil memberikan serangan dahsyat. Kali ini gadis itu tidak mampu menghindarinya apalagi menahan dengan kedua cakarnya. Hingga tubuh gadis itu jatuh terlempar ke reruntuhan dengan sangat keras. Gadis itu mengumpat kesal saat bertanya apa yang terjadi. Dan bagaimana Xie Yu bisa berubah jadi sekuat ini. Xie Yu menganggap pedangnya yang bercahaya sambil mengatakan bahwa dia telah mengorbankan dirinya untuk pedang itu. Tapi si gadis gila tidak mau mendengar penjelasan itu dan menyuruhnya untuk berhenti bicara omong kosong, karena dia akan memberi Xie Yu pelajaran tentang perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi kali ini Xie Yu menjawab tidak. Satu-satunya yang kalah dalam pertarungan ini adalah gadis itu. Karena sekarang ini gadis itu sudah terjebak oleh serangannya tadi. Kekuatan pedang yang sudah menyebar ke setiap sudut tempat itu. Dan setelah menerima semua serangan dari gadis itu sekarang waktunya dia untuk membalasnya. Xie Yu menancapkan pedangnya sekuat tenaga ke tanah sambil berteriak inilah kekuatan Mega Kill Power Blast. Kekuatan itu bukan hanya mampu membuat seluruh tanah hingga gedung di sekitar bergetar, tapi juga mampu membuat gedung yang sangat besar langsung retak seketika. Pada saat ini barulah gadis gila itu meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia akan membiarkan Xie Yu bermain dengannya jika pemuda itu mau menghentikan serangannya sekarang. Bahkan dia mengizinkan Xie Yu melakukan apapun yang diinginkan kepada tubuhnya. Tapi Xie Yu menjawab dengan tegas bahwa dia tidak tertarik dengan jalang. Tepat setelah pemuda itu selesai bicara gedung di sekitar mereka hancur, dan setiap serpihannya yang besar jatuh menimpa tubuh si gadis gila. Membuat gadis itu tidak bisa kabur dan tertimpa banyak sekali reruntuhan. Sekarang, Xie Yu melangkah ke depan sambil berharap agar Yui bisa menunggunya karena dia akan mulai mengumpulkan 1 miliar poin mulai sekarang. Di dalam kegelapan, yaitu terus membangunkan Xie Yu. Sampai akhirnya pemuda itu benar-benar membuka mata dan gadis cantik itu pun bertanya berapa lama lagi dia akan tetap seperti ini? Padahal Xie Yu sudah berjanji akan mencarinya game baru. Tapi dia malah bermalas-malasan sekarang. Yu pun memberikan badan sambil berkata bahwa pemuda itu tidak perlu memikirkannya lagi karena dia akan kembali sendiri sehingga Xie Yu akan ternganga. Tapi saat Yu melangkah pergi, dia mengatakan kalau Xie Yu adalah sosok yang sangat-sangat mengecewakan. Saat Xie Yu ingin mengejarnya, gadis itu berjalan menghadapi truk sehingga tubuhnya tertabrak. Lalu seketika Xie Yu bangun di dunia nyata dengan perasaan bingung. Pemuda ini mengusap wajahnya menyadari kejadian yang baru saja dia lihat adalah mimpi buruk lagi. Lalu dia teringat, dirinya baru saja pingsan setelah bertarung dengan wanita gila itu. Selalu tiba-tiba ponselnya kembali berdering dan saat dilihat ternyata itu panggilan dari Wang Bo lagi. Saat diangkat sosok di seberang telepon langsung berteriak mengabarkan berita buruk bahwa wali kelas mereka baru saja bilang jika Xie Yu tidak segera datang ke kelas maka mereka akan melaporkannya kepada guru dan sehingga pemuda itu dikeluarkan. Bukannya khawatir akan statusnya sebagai pelajar dia malah berteriak balik agar Wang Bo berbicara lebih pelan padanya. Saat kedua pemuda itu hendak berdebat,
Sistem memberitahukan request mendesak agar pergi ke dekat Universitas Jiang dan datang ke pintu masuk bawah tanah kelas F. Lalu pemain harus menyerang dan membunuh bosnya untuk memperoleh pound dan pengalaman. Xie Yu tercengang sampai dia mengabaikan panggilan telepon yang masih terhubung. Tapi akhirnya Xie Yu menutup telepon dan mengatakan dia akan menelepon sosok di seberang telepon nanti karena dia harus segera pergi. Xie Yu berjalan keluar gang. Dia menyadari telah kehilangan dirinya sendiri setelah pertarungan. Tapi anehnya orang-orang melihat dia dengan sangat lekat. Hal ini membuat Xie Yu tidak nyaman. Dia bertanya-tanya kenapa semua orang melihatnya dengan aneh hari ini, tapi saat melihat ke jendela toko dia menyadari kalau saat ini penampilannya sudah sangat berubah dan dia sudah menjadi sangat kurus. Bahkan Xie Yu sampai mencubiti wajahnya karena menduga ini hanyalah mimpi. Tapi sistem menjelaskan, lemak player telah menjadi kekuatan saat proses mengaktifkan mode Devouring Sword. Sekarang dia paham maksud dari kutukan hidup itu. Tapi sistem juga memberitahukan, proses upload memerlukan jumlah kekuatan yang banyak, player dapat membahayakan hidupnya jika mereka mengorbankan hidup lagi. Dia menyadari metode upload ini punya konsekuensi yang tinggi jadi dia harus berpikir lebih hati-hati jika ingin menggunakannya. Xie Yu baru nyadiri kalau bajunya sudah sobek-sobek dan berantakan sehingga dia tidak mungkin bisa memakainya ke sekolah. Sistem langsung memberikan pilihan apakah dia ingin mengganti outfit sesuai dengan harga poin yang dia inginkan. Sebelum itu, Xie Yu senang karena Pound Store itu punya segalanya. Karena dia harus mengirit saat menggunakan poin, maka dia memilih pakaian yang paling murah. Setelah itu, Xie Yu langsung pergi ke Universitas Rujang. Sesampainya di area Universitas Pemuda ini langsung menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang kurus membuatnya terlihat lebih tampan. Para gadis langsung berbinar-binar dan bertanya-tanya dari mana asalnya pemuda tampan itu. Awalnya Xie Yu berpikir itu membosankan tapi kemudian dia tersenyum lebar menyadari ini sangat menyenangkan karena dia selalu dipuji sejak tadi. Selesai kelas dia pun duduk di bangku taman karena dia harus segera kembali ke urusannya. Xie Yu memerlukan waktu untuk mengerti game ini karena jika dia menemui player wanita mesum yang gila dia bisa mati lagi lain kali. Xie Yu meminta sistem untuk menunjukkan status avatarnya. Sekarang status avatarnya menjadi lebih beragam dan HP serta MP-nya sudah meningkat. Xie Yu juga melihat, seluruh statnya telah meningkat. Sebelum mulai ekstrim, menambahkan cara untuk meningkatkan efektivitas tubuhnya dengan mengembangkan semua 3 faktor. Pulang keluar ke arah meskipun levelnya sudah naik tapi poinnya belum juga naik. Persis seperti ucapan wanita mesum itu, dia hanya bisa mendapat pound jika membunuh lawan, dan sayangnya Xie Yu tidak membunuh gadis itu setelah mengalahkannya. Tapi dia merasa bersyukur karena bagaimanapun juga dia belum siap membunuh siapapun termasuk seseorang yang ingin membunuhnya. Selanjutnya sekarang dia ingin memahami kegunaan dari equipment miliknya. Pedang bernama Devouring Sword itu ternyata sudah memiliki level 2 dan statusnya telah dicoba. Pedang itu memiliki kekuatan khusus untuk memperkuat player dengan menyerap kekuatan. Pedang itu juga bisa menyerang dari berbagai arah dan kekuatannya bisa mencapai 200%. Seperti yang Xie Yu duga, mode upgrade dari pedang itu memang berisi kekuatan hidupnya tetapi dia merasa mode upgrade itu tidak sesederhana yang dideskripsikan dan membutuhkan pengalaman serta bukti lebih dulu. Mendadak ada sebuah bola basket yang menggelinding tepat di bawah kaki Xie Yu. Para pemain di sisi lapangan meminta pemuda itu untuk melemparkan bolanya kepada mereka. Dengan ramah Xie Yu melemparkan bola basket itu kembali ke tim basket. Tapi tanpa dia duga bola basket yang dia lemparkan terlalu kuat, hingga melewati si pemain basket, dan langsung menghancurkan papan ring basket, sehingga membuat seluruh tim basket marah-marah. Mereka langsung buru-buru mencari keberadaan Xie Yu. Sementara pemuda rambut hitam itu sudah sembunyi tepat di belakang pohon besar. Dia sangat tercengang karena kekuatannya bertambah begitu banyak hanya dengan 8 poin kekuatan. Menurutnya itu gila sekali. Mendadak sistem memberitahukan kota bawah tanah level F telah aktif. Jadi sistem ingin tahu apakah pemain ingin menggunakan fitur penuntun otomatis untuk mengetahui arahnya? Tentu saja Xie Yu langsung menerimanya. Pemuda ini langsung mengikuti arah yang ditunjukkan sistem sambil berkata dia tidak pernah tahu kalau game itu punya fitur arah otomatis. Dengan ini dia akan lebih cepat sampai ke tujuan dan fitur itu menjadi sangat berguna baginya. Tapi anehnya sistem mengarahkan dia menuju ke toilet wanita lagi. Xie Yu sangat kesal dan mulai meragukan apa game itu punya ketertarikan yang tidak biasa. Xie Yu melihat ke sekitar dengan seksama sebelum akhirnya memutuskan bahwa dia bukan orang cabul, dan hanya kebetulan jalan masuk menuju ke kota bawah tanah itu berakhir di toilet wanita. Dan dia akan melakukan semua ini untuk menghidupkan kembali Yui. Jadi perlahan Xie Yu pun membuka pintu toilet wanita dan dia senang menyadari tidak ada seorang pun di dalam tempat itu. Sialnya arah yang ditunjukkan oleh sistem itu menuju pada salah satu bilik toilet. Tentu saja pemuda ini sangat heran tapi tanpa mengetuk dia langsung membuka gagang toilet untuk melihat sendiri ke arah mana gerbang masuk kota bawah tanah. Tapi mendadak,
Dia harus dikejutkan oleh teriakan seorang wanita yang buru-buru memperbaiki celananya. Xie Yu langsung mundur keluar dari bilik toilet sambil menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengintip dan dia bukanlah orang mesum. Tapi gadis itu tidak mau mendengarkannya dan langsung mengeluarkan senjata sabit panjang yang cukup besar. Seketika gadis itu langsung mengayunkan senjatanya tepat ke arah Xie Yu. Untungnya Xie Yu berhasil menghindari serangan tersebut. Wanita itu pernah mendengar ada orang mesum di sekolah tapi dia tidak pernah berpikir akan bertemu dengan pria mesum itu secara langsung. Maka dia akan membereskan orang mesum itu dengan senjatanya. Lalu dia akan memberikan Xie Yu sebotol air ramuan amnesia pada Xie Yu. Tapi sebelum itu dia akan memahat atau melukai tubuh pemuda itu dari kiri atau dari kanan. Sorot mata gadis itu terlihat sangat marah dan dia menganggap Xie Yu adalah sosok yang sangat menjengkelkan bagi hatinya. Tanpa ragu gadis rambut coklat itu langsung mengayunkan senjatanya hingga menciptakan ledakan yang cukup besar di sekitar Xie Yu. Tekanan kekuatan sebesar itu mampu membuat Xie Yu sangat ketakutan dan memohon agar wanita itu mendengarkan penjelasannya, karena dia tidak seperti yang gadis itu pikirkan. Tapi gadis itu tidak mau mendengar apapun dan langsung memintanya diam saja. Karena mendeteksi sebuah pertarungan, sistem langsung secara otomatis mengaktifkan barrier pemisah ruang. Dengan ini mereka berdua baru menyadari satu sama lain kalau mereka sama-sama seorang player dari game level final. Tapi gadis itu berpikir itu adalah hal yang sangat bagus sehingga dia tidak perlu ragu lagi untuk menyerang di bagian mana saja dari tubuh Xie Yu. Xie Yu berhasil menghindari serangan gadis itu sambil berpikir lawannya ini sangat-sangat tega menyerangnya. Kini dia tidak memiliki pilihan selain melawan dan bertarung. Jadi Xie Yu langsung menarik keluar pedangnya dari sistem game dan mengatakan akan menjelaskan dirinya setelah mengalahkan gadis itu. Melihat tekad Xie Yu, gadis itu menyadari seluruh badannya mengeluarkan aura yang menunjukkan kalau dia hanya seorang pemula. Jadi dia heran bagaimana pemuda itu berani mengatakan kalau dia bisa mengalahkan sosok kuat seperti gadis rambut coklat itu. Xie Yu menjawab dengan tegas dia sendiri tidak akan tahu jika belum mencobanya. Maka gadis itu ingin melihat apa kemampuan Xie Yu sekuat yang dia sombongkan. Lalu sekuat tenaga gadis itu menerjang ke arah Xie Yu untuk menyerangnya. Kali ini, Xie Yu bisa menahan serangan kuat Nona Shen dengan pedangnya. Tapi dia menyadari kekuatan gadis itu masih sangat luar biasa. Pada saat pertarungan sedang sangat seru, sistem justru muncul memberikan peringatan karena gerbang kota bawah tanah telah diaktifkan sehingga semua player terdekat akan otomatis masuk ke dalam gerbang. Sehingga mereka berdua pun terhisap masuk ke dalam gerbang dimensi. Tapi sambil terjatuh, Xie Yu masih sempat mengeluh sambil berteriak mengatakan bahwa dia tidak mau pergi dengan gadis kuat yang sangat gila itu. Saat akhirnya mereka berdua mendarat, Xie Yu yang lebih dulu mengeluh karena cara masuk ke ruang bawah tanah itu sedikit terlalu kasar. Tapi kemudian dia baru menyadari sedang menyentuh sesuatu yang empuk. Tapi membuat Nona Shen sangat murka. Ternyata tanpa sengaja Xie Yu menyentuh dada Nona Shen. Seketika Xie Yu mendapatkan pukulan dasar di wajahnya karena sudah bersikap sangat kurang ajar pada Nona Shen. Setelah perdebatan singkat itu mereka harus menghadapi beberapa monster yang sudah mengepung mereka. Xie Yu aku melihat tempat itu sangat misterius apalagi bangunan di hadapan mereka sama persis dengan sekolahan mereka di dunia nyata. Dengan jujur Xie Yu mengatakan ini pertama kalinya dia merasakan bertarung di kota bawah tanah yang penuh dengan monster mengerikan. Kini Nona Shen baru menyadari kalau pemuda itu pergi ke kamar mandi wanita untuk menemukan gerbang menuju ke kota bawah tanah. Pada saat inilah Xie Yu dengan suara lantang mengatakan dia sudah bilang beberapa kali kalau dia memang bukan orang mesum. Tapi Nona Shen tetap mengajak pemuda itu sebagai seorang pemula yang masih perlu berpikir puluhan kali untuk masuk ke ruang bawah tanah sendirian. Xie Yu menegur gadis itu karena dia juga sama saja. Nona Shen menolak dibanding-bandingkan seperti itu karena dia sengaja datang ke ruang bawah tanah itu untuk bahan baru. Memperhatikan kesalahannya Nona Shen akan memberikan Xie Yu beberapa tips untuk pemula. Sebelum itu, dia bertanya berapa level Xie Yu? Dengan jujur Xie Yu menjawab dia baru level 2. Maka Nona Shen menunjukkan satu monster di hadapan mereka. Dia menjelaskan nama monster menunjukkan presentase bahayanya. Nama monster yang Xie Yu lihat pasti sekarang berwarna kuning yang berarti monster itu lebih kuat dari Xie Yu. Dengan kata lain jika pemuda itu melawannya sendiri maka dia akan langsung diserang hingga mati dalam waktu 3 menit saja. Tapi baginya monster itu tidak menunjukkan bahaya apapun karena nama dari monster itu hanya berwarna putih. Lalu penampilan gadis itu berubah sesuai dengan karakter gamenya. Para monster secara otomatis tertarik kepada gadis itu dan melompat ke arahnya secara bersamaan. Tapi Nona Shen hanya perlu mengayunkan senjatanya dan para monster itu langsung kalah hanya dengan sekali kibasan senjata. Beberapa monster yang lain langsung bersemangat untuk rang hadis itu secara bersamaan. Meskipun begitu, bagi Nona Shen, tidak ada gunanya bahkan jika mereka mengalami penambahan dari segi jumlah. Nona Shen hanya perlu mengaktifkan skill Thunder Hurricane.
Dengan sekali ayunan senjata terciptalah badai api yang langsung menghancurkan puluhan monsternya dengan sekali serangan. Xie Yu sampai terpaku dan berpikir kalau kemampuan gadis itu sangat keren sekali. Tapi tanpa gadis itu sadari, seekor monster lolos dari perhatiannya dan nyaris menyerangnya dari arah belakang. Untungnya Xie Yu melihat kedatangan makhluk itu dan langsung menyerangnya sambil memperingatkan pada Nona Shen agar hati-hati. Tapi Nona Shen malah melihat kalau serangan pemuda itu damagenya rendah sekali pada si monster. Saat monster itu lengah, Nona Shen langsung membunuhnya hanya dengan sekali tusukan. Dia bahkan sempat bertanya apa yang sedang Xie Yu lakukan. Xie Yu menjawab, dia tidak terlalu ingat apa yang dia lakukan tapi dia hanya mengikuti instingnya saja. Mungkin dia hanya tidak mau ada wanita terluka di hadapannya. Meskipun sudah diselamatkan oleh, Nona Shen tetap menolak untuk berterima kasih kepada pemuda itu. Meskipun begitu di dalam hatinya gadis ini mengakui kalau Xie Yu tidak terlalu buruk seperti dugaannya sebelum ini. Lalu gadis itu memperkenalkan diri dengan nama Shen Tunyao. Kemudian dia bertanya siapa nama pemuda di hadapannya. Dengan cepat Xie Yu menyebutkan namanya. Anehnya, Nona Shen berpikir ini adalah kebetulan yang sangat mengejutkan. Lalu dia langsung mengirimkan undangan tim kepada Xie Yu. Pada saat inilah kita mengetahui kalau gadis itu sudah mencapai level 8. Nona Shen beralasan dia sengaja mengirimkan undangan tim karena melihat Xie Yu adalah sosok yang sangat kasihan. Sehingga dia akan berbaik hati menerima pemuda itu di dalam timnya. Membaca pemberitahuan yang dia terima membuat Xie Yu menyadari kalau itu berarti dia harus bekerja secara gratis. Meskipun sedih dia akan berpura-pura ini akan menjadi pengalaman yang berharga. Nona Shen yakin kalau mulai sekarang pemuda itu akan sangat berterima kasih padanya. Tapi Xie Yu harus tetap berada di belakangnya untuk menjaganya dari belakang demi mendapatkan pengalaman bertarung. Jika Xie Yu menyusahkannya maka pemuda itu harus berhati-hati karena mungkin gadis itu akan memenggal kepalanya. Mereka berdua pun maju bersama untuk membersihkan Dungeon itu. Tanpa diduga mereka berdua bisa bekerja sama dengan sangat baik. Nona Shen selalu maju untuk menyerang garder depan sedangkan Xie Yu akan menjaga bagian belakangnya. Setelah beberapa saat pemuda itu pun berhasil level up dan naik sampai level 3. Dia merasa upgrade game itu sangat berharga dan kelihatannya perubahan levelnya lumayan besar. Untuk membunuh monster dia akan memerlukan poin lebih. Tapi dia senang statnya bisa naik cukup banyak. Kini nama monster yang muncul di hadapannya sudah berubah dari kuning menjadi hijau, yang berarti akhirnya dia bisa menang melawan monster itu. Dengan senyum mengembang, Xie Yu maju menghadapi monster kali ini dan dia memang berhasil menang dengan mudah. Sekarang mereka berdua ada di depan sebuah pintu yang memiliki peringatan bahwa bos ada di dalam ruangan itu. Xie Yu berpikir meletakkan bos di dalam ruang kelas menurutnya sangat bodoh dan lucu. Tapi mendadak sesosok makhluk menyerupai Slime jatuh tepat di bahu Xie Yu. Karena kaget, pemuda itu langsung menepis makhluk itu dari pundaknya karena berpikir makhluk itu sangat menjijikkan. Nona Shen menjelaskan, monster lengket itu adalah protein yang normalnya melengket di bangkai monster untuk menyerap nutrisnya. Tapi itu gak punya kekuatan menyerang. Gadis itu meminta Xie Yu agar tidak membuang-buang waktu dan segera masuk ke dalam ruang kelas. Begitu masuk ke dalam kelas mereka melihat sesosok monster mengerikan berukuran yang sangat besar begitu kuat. Xie Yu tercengang melihat makhluk itu berwarna merah dan memiliki ukuran yang sangat besar. Tapi Nona Shen memintanya berhenti bicara omong kosong dan berdiri dengan patuh untuk melihat bagaimana cara gadis itu mengalahkan monster besar di hadapan mereka. Monster berwarna merah itu langsung menembakkan energi besar tepat ke arah Xie Yu. Tapi dengan sigap gadis itu berhasil menghindari setiap serangan yang tertuju ke arahnya. Bahkan dia mampu memberikan serangan dahsyat tepat ke tengah tubuh si monster, sehingga memotong tubuh monster itu menjadi dua. Sekali lagi Xie Yu sangat kagum melihat kemampuan gadis itu yang sangat luar biasa. Dia tersenyum lebar dan mengakui serangan Nona Shen sangat dahsyat. Tapi dak puluhan monster lengket merangkak dari bawah kaki monster dan juga turun dari atas plafon. Saat Nona Shen berkata mereka bisa pergi setelah selesai memperhitungkan pertarungannya, perlahan tubuh bos monster itu menyatu kembali. Xie Yu langsung panik dan berteriak meminta Nona untuk hati-hati. Karena monster di belakangnya kini sudah nyaris pulih. Saat Nona Shen menoleh untuk melihat ke arah monster itu, semuanya sudah terlambat dan dia sudah tertembak serangan si monster. Monster itu meraung dengan sangat kencang hingga membuat tubuh Nona Shen tidak bisa bergerak. Gadis cantik itu mengumpat di dalam hati karena dia tidak bisa bergerak disebabkan oleh dampak keracunan dari tembakan si monster. Menyadari lawannya tidak berkutik, monster itu langsung mengayunkan cakar, bersiap menyerang Nona Shen. Hanya dalam waktu hitungan detik terjadi ledakan yang sangat besar. Saat Nona Shen membuka matanya dia tidak menyangka kalau bisa selamat dari serangan serta ledakan sebesar itu. Rupanya Xie Yu datang untuk menggendong dan membawanya menyingkir dari lokasi penyerangan. Xie Yu merasa beruntung karena dia berhasil menyelamatkan Nona Shen.
Tapi mode upgrade baru saja dimulai jadi dia butuh waktu untuk menerima semua kekuatan itu. Barulah setelah itu dia bertanya apakah Nona Shen baik-baik saja? Dengan wajah malu gadis rambut hitam itu menjawab dia tidak bisa mati tapi kelihatannya dia keracunan sehingga seluruh tubuhnya kebas dan tidak bisa bergerak. Xie Yu menurunkan tubuh Nona Shen sambil berkata kalau monster itu kuat sekali sampai rasanya dia bukan dari sebuah kota bawah tanah berlevel F. Nona Shen menjelaskan dia pernah mendengar monster berlevel tinggi muncul di kota bawah tanah setiap hari tapi dia tidak pernah tahu kalau salah satunya akan muncul di tempat tersebut. Menurutnya peruntungan mereka jelek sekali. Daripada berpikir tentang keberuntungan mereka berdua, Xie Yu lebih suka berpikir tentang lawan di depan mata. Nona Shen langsung kaget menyadari pemuda di hadapannya akan melawan monster itu. Dia langsung berteriak meminta pemuda itu berhenti bercanda. Dia merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang selain melarikan diri. Mengingat Xie Yu bukanlah tandingan bagi bos monster. Xie Yu menjawab dengan senyuman percaya diri bahwa dia tidak bisa lari dengan kondisi Nona Shen yang tidak bisa bergerak jadi dia akan menantang bos monster itu. Xie Yu berencana untuk mengalihkan perhatian monster itu jauh dari Nona Shen. Hanya dengan beberapa ejekan kecil monster itu berhasil marah dan beralih mengejarnya. Tapi Xie Yu panik karena monster itu bisa lari sangat kencang saat mengejarnya. Dalam jarak tertentu tiba-tiba monster itu berhenti berlari, membuka mulutnya lebar-lebar untuk memberikan serangan beruntun berupa hujan racun berwarna ungu. Xie Yu akan coba menghindari serangan itu dengan menangkis setiap tembakan yang datang ke arahnya dengan pedang besar yang dimiliki. Pada saat ini Xie Yu menyadari kalau serangan hujan racun itu ternyata cukup kuat. Saat perhatian Xie Yu teralihkan, mendadak bos monster itu sudah muncul di belakangnya. Di bawah ancaman mulut si monster yang menganga, siap menelannya, Xie Yu berhasil menahan serangan makhluk itu dengan bantuan pedangnya lagi. Demi kabur dari serangan monster, pemuda ini harus melompat, menjauh. Tapi konsekuensinya, pedang miliknya terkena gigitan monster itu sehingga mengurangi HP-nya dengan signifikan. Kemudian monster itu mencoba menyerang lagi dengan mengeluarkan ledakan cukup besar dari kakinya. Karena ledakan itu juga memiliki racun, maka Xie Yu kembali terdampak serangan dan HP-nya menurun lagi. Dia bahkan merasa seperti seluruh organ dalamnya terkena damage yang mengerikan. Pada saat seperti ini monster itu kembali menyerangnya dari arah belakang. Xie Yu yang sudah memahami pola serangan monster itu kembali bertahan dengan bantuan pedang besarnya. Meskipun begitu bahunya masih berdampak serangan dari gigi tajam bos monster tersebut. Xie Yu berteriak penuh amarah saat mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan monster itu menggigitnya. Jadi kali ini dia juga melompat dari mulut si monster dengan bantuan pedang. Tapi seperti sebelumnya dia harus kehilangan HP karena pedangnya terkena damage dari monster. Situasi semakin mencekam saat bos monster itu mengayunkan cakarnya, hingga membuat tubuh lemah Xie Yu terlempar sangat jauh dan membentur dinding. Kondisi pemuda ini semakin mengenaskan karena HP-nya sudah mencapai titik kritis. Tapi dia sudah menduga akan seperti ini karena bos monster pastilah levelnya berbeda daripada monster yang lain. Kini seluruh otak dan badannya terasa sangat sakit. Namun monster itu tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Makhluk mengerikan itu kembali menembakkan hujan racun. Pada titik ini Xie Yu mulai menyadari sesuatu. Dengan tubuh bergetar lemah, dia mencoba berdiri lagi. Dia merasa masih punya kesempatan untuk menang sehingga membuatnya kembali bersemangat. Nona Shen yang khawatir memintanya untuk hati-hati karena dia sudah menahan banyak serangan, sehingga mungkin tubuhnya tidak kuat menahan serangan beracun dari makhluk itu lagi. Tapi kali ini, Xie Yu tersenyum dan meminta gadis cantik itu untuk tidak perlu khawatir lagi karena dia yakin monster itu tidak akan bisa menyentuhnya. Saat monster itu bersiap untuk melahapnya lagi, Xie Yu mengayunkan pedang untuk menangkis serangan makhluk itu sambil menghindar. Nona Shen sampai kagum pemula itu bisa menghindari serangan bos monster. Lalu sekali lagi monster itu menciptakan ledakan racun yang cukup besar ke arah lawan dengan cakarnya. Kali ini Xie Yu juga berhasil menahan serangan itu kemudian melompat menjauh. Dia tersenyum lebar karena sudah menduga setiap serangan monster itu akan memiliki ritme yang sama. Sekarang seperti dugaannya monster itu muncul dari arah belakang dengan mulut terbuka lebar, bersiap untuk menyantapnya. Kali ini, Xie Yu mengambil gerakan cepat untuk menebas tubuh monster itu. Kali ini serangannya cukup kuat sampai berhasil memberi damage yang penuh rasa sakit kepada si monster. Xie Yu mengatakan selama monster itu masih bisa bergerak dia akan terus menghadiahinya dengan serangan mematikan sampai tubuhnya benar-benar tidak bisa bergerak. Monster itu kembali mengulangi pola serangannya yang sama saja. Tapi kini Xie Yu berhasil menahan setiap serangan itu. Sampai akhirnya, serangan Mega Strike miliknya telah siap, dan sekarang adalah waktunya untuk menggunakan serangan itu. Tanpa ragu dia berlari ke arah monster. Melihat celah yang terbuka, lalu menyerang sekuat tenaga hingga akhirnya monster itu jatuh. Nona Shen sampai tercengang melihat seorang pemula bisa mengalahkan bos monster.
Menurutnya itu sangat mustahil apalagi menandingi kecepatan serangan si monster di level Xiaoyu yang sekarang. Xiaoyu menjawab, itu tidak sulit. Meskipun serangan monster itu sangat kuat, dia hanya bisa menyerang beberapa kali. Jika jarak lawannya berada di 30 meter atau lebih, dia akan membuat pecahan racun. Sedangkan jika jarak lawannya di antara 10 sampai 30 meter, itu juga akan memberikan serangan petir dan menyerang di posisi jarak di bawah 10 meter, maka monster itu akan mengaktifkan serangan beruntun. Meskipun kecepatan monster itu sangat luar biasa, jika seseorang bisa melihat pola dari serangannya maka akan sangat mudah sekali untuk menghindari serangan itu. Jadi game itu bukanlah apa-apa bagi Xiaoyu. Melihat monster itu bisa bangkit kembali, membuat Xiaoyu juga kembali bersemangat untuk menyerangnya lagi. Karena menurutnya makhluk itu hanyalah sekedar tiang kayu besar. Sekarang dia bisa menghindari setiap serangan makhluk itu lalu menyerang balik. 2 jam sudah berlalu semenjak pertarungan di antara mereka berdua. Nafas Xiaoyu sampai terengah karena dia sudah sangat kelelahan. Tapi HP monster itu sudah menurun drastis sehingga dia yakin ini akan segera berakhir. Mendadak panel HP dari monster itu bergetar saat monster itu meraung sangat kuat. Rupanya saat jumlah HP Boss Master berada di level 10% ke bawah, makhluk hidup akan memasuki mode berserk. Seketika aura monster itu berubah menjadi lebih mengerikan, apalagi karena kepala dari makhluk itu kini menjadi 2. Keadaan mereka bukannya membaik dengan kondisi kritis dari si monster, tapi mereka malah semakin berada dalam bahaya sekarang. Xiaoyu mengumpat kesal karena tadi dia sudah bekerja keras untuk membuat HP monster itu menjadi sangat rendah. Tapi sekarang makhluk itu malah masuk pada mode berserk. Jika dia bertemu dengan kreator game itu, dia akan menyiksa orang itu sepuas hatinya demi melampiaskan dendam pada game yang mengerikan. Jenis serangan makhluk itu sepenuhnya berubah menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Xiaoyu nyaris tidak bisa menghindari serangan makhluk itu. Baru saja dia lolos dari serangan tembakan racun, muncul serangan dari ekor monster yang sangat cepat. Pemuda ini mengumpat kesal karena sulit untuk menghindari serangan monster itu setelah kekuatan serangannya di-upgrade. Selagi bersembunyi dari serangan monster itu, Xiaoyu berpikir, berdasarkan pengalamannya, pasti selalu ada pola serangan. Bahkan jika serangannya sangat kuat. Tapi jika dia sampai terkena satu serangan lagi, dia pasti akan langsung habis mengingat HP-nya hanya tersisa sedikit. Mendadak monster itu menoleh ke samping dan berlari ke arah lain. Saat Xiaoyu melihat kemana arah monster itu berlari, laki-laki dia mengumpat penuh amarah karena ternyata monster itu berlari ke arah Nona Shen yang sedang terluka. Di sisi lain, Nona Shen yang sedang terluka parah mengutuk dirinya sendiri karena dia tidak menyiapkan obat apapun sebab meremehkan tempat itu. Kini dia harus berhadapan dengan bos monster yang ingin membunuhnya. Di situ menutup matanya sebab yakin dia pasti akan mati sekarang. Tapi mendadak cakar dari monster itu berhenti bergerak saat mengenai sesosok target. Saat Nona Shen membuka mata, dia kaget melihat Xiaoyu berdiri di hadapannya untuk menahan serangan makhluk hidup. Saat ini, kuku tajam si bos monster menembus tubuh Xiaoyu. Meskipun begitu dia tetap mengatakan tidak bisa berdiri dan melihat saja saat seorang gadis nyaris mati tepat di depan matanya. Setidaknya dia tidak melakukan ini tanpa alasan yang tidak jelas. Detak jantung Xiaoyu berubah tidak normal. Di masa kritisnya, pedang langsung memasuki mode upgrade. Xiaoyu tersenyum senang karena dugaannya benar. Mula-mula melahap sekarang pedang itu mengembalikan kekuatannya hilang. Seketika luka dari dadanya berhasil menciptakan petir yang sangat besar. Xiaoyu berteriak sangat kencang saat merasakan sensasi kekuatannya melambung tinggi di dalam tubuhnya. Seketika kuku monster yang ada di tubuhnya pun ikut hancur karena energi yang sangat kuat dari tubuh Xiaoyu. Perlahan upgrade kekuatan di dalam tubuhnya pun naik dari 28% menuju ke 85%. Pada saat inilah terjadi ledakan yang sangat besar dari tubuh Xiaoyu. Saat pemuda itu keluar dari ledakan, upgrade sudah mencapai level 120%, dan dia terlihat menjadi sosok yang berbeda. Bos monster tidak mau membuang-buang waktu sehingga dia langsung menciptakan bola energi yang sangat besar untuk menyerang Xiaoyu. Kali ini, Xiaoyu melawan serangan makhluk hidup dengan ayunan pedangnya yang penuh dengan kekuatan. Bahkan serangannya ini bukan hanya mampu menangkis serangan monster tapi juga menciptakan badai energi yang sangat besar sehingga perlahan menghancurkan tubuh bos monster itu. Xiaoyu tersenyum puas karena sekarang pedang legendarisnya menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Nona Shen sampai tercengang melihat seorang pemula bisa mengalahkan bos monster. Dia masih tetap tidak percaya meskipun kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Bahkan, Xiaoyu juga menghancurkan kota buah tanah itu dengan serangannya tadi. Sistem memberitahukan bahwa monster telah dikalahkan sehingga reward akan diberikan kepada orang yang mengalahkannya. Sedangkan Dungeon akan segera ditutup dalam waktu 30 detik. Tepat setelah itu tubuh Xiaoyu jatuh dan dia tidak sadarkan diri. Saat perlahan membuka mata,
Lagi-lagi Xie Yu melihat Yui di hadapannya. Gadis itu bertanya apakah dia tidur dengan baik? Tanpa pikir panjang Xie Yu langsung bangkit dan memeluk sosoknya. Karena dia sangat senang melihat Yui sudah kembali. Yang sebenarnya dia peluk ternyata bukanlah Yui, tapi Nona Shen. Seketika gadis itu marah dan menendangnya sambil berharap agar pemuda itu mati saja. Nona Shen terus mengomel dan menganggap pemuda itu adalah orang mesum. Yang seharusnya dia tinggalkan saja di dalam kota bawah tanah itu hingga membusuk. Xie Yu hanya bisa menggaruk kepalanya sambil meminta maaf karena tadi penglihatannya buram. Tapi kemudian dia sadar ternyata dia masih hidup, mengingat sebelumnya dia nyaris mati. Merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya, Xie Yu langsung mengambil ponsel dan melihat statusnya di game. Pemuda ini melihat level dari pedangnya naik serta pedang itu berhasil mendapatkan beberapa skill. Dia baru tahu kalau level senjata sama dengan levelnya. Kali ini dia tidak hanya mendapatkan skill baru tapi juga mendapatkan perubahan di mode upgrade. Nona Shen yang tidak mengerti apa maksudnya. Jadi pertanyaan apa yang pemuda itu bicarakan? Dengan cepat Xie Yu menjawab kalau itu bukan apa-apa. Dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya di mana mereka sekarang. Nona Shen menjawab kalau saat ini mereka di hotel. Karena Xie Yu telah menyelamatkannya maka dialah yang membayar kamarnya. Gadis itu juga menjelaskan reward mengalahkan bos monster adalah 300 poin dan sebuah permata buaya. Dia menggunakan semua poin untuk menyelamatkan pemuda itu dan menyimpan permatanya. Maka dia bertanya apakah Xie Yu akan baik-baik saja dengan itu? Tentu saja Xie Yu merasa tidak masalah dengan itu. Tapi kemudian dia sadar sedang tidak memakai baju dan tubuhnya penuh dengan perban. Maka dia bertanya lagi apakah gadis itu yang membalut perban di tubuhnya? Sambil menghindari memandang wajah pemuda di hadapannya, Nona Shen menjawab tentu saja dia yang melakukan itu. Karena jika saja pemuda itu tidak kelihatan nyaris mati maka dia tidak akan tertarik untuk melepaskan bajunya. Lalu Xie Yu bertanya di mana bajunya sekarang? Nona Shen menjawab dengan santai kalau baju itu penuh dengan darah jadi dia membuangnya. Seketika Xie Yu panik karena baju itu dibeli dengan poinnya. Terpaksa dia membeli baju baru lagi. Setelah itu dia berdiri di dekat jendela dan mengatakan bahwa dia tidak menduga akan tertidur selama 5 hari. Nona Shen menjelaskan 5 hari itu bukan apa-apa karena jika bukan karena bantuan dari Pound maka dia pasti masih di kasur dengan tubuh kesakitan. Dan yang paling membuat gadis itu tertarik adalah kekuatan pedangnya. Dia penasaran bagaimana Xie Yu melakukan serangan seperti itu dengan pedangnya. Xie Yu langsung gugup. Dan kebingungan bagaimana cara menjelaskannya, karena dia sendiri tidak yakin tentang cara melakukannya. Jadi dia hanya perlu mengarang sedikit cerita. Xie Yu menjelaskan dengan gugup bahwa saat dia merasa hampir mati, sambaran cahaya muncul lalu dia tidak sadarkan diri. Melihat ekspresi pemuda di hadapannya yang tidak enak dilihat, Nona Shen langsung mengatakan kalau pemuda itu tidak perlu bicara jika dia memang tidak ingin mengatakan apapun. Tapi setelah Nona Shen mengatakan itu Xie Yu jadi teringat akan sesuatu. Dia bertanya apakah gadis itu pernah diburu saat pertama kali masuk ke game? Nona Shen langsung kaget mendengar Xie Yu pernah diburu. Tapi Xie Yu mengatakan dia memang pernah diburu tapi hanya sekali dan dia sudah mengalahkan orang itu. Seketika Nona Shen panik dan memintanya untuk membuka map dalam game sekarang juga. Xie Yu patuh dan dengan segera membuka seluruh map yang dia miliki. Nona Shen langsung syok menyadari pemuda itu benar-benar tidak menutup mapnya. Xie Yu bertanya bukankah kemampuan ini normal? Karena map ini sangat berguna kalau mau menemukan destinasi tugas atau menemukan kota bawah tanah. Tapi bagi Nona Shen, apa yang dilakukan oleh Xie Yu adalah perbuatan yang sangat bodoh karena dia sama saja hampir membunuh mereka berdua. Karena map itu tidak hanya membantu mereka, tapi juga memiliki fitur yang dapat menemukan player terdekat. Sekarang seharusnya Xie Yu paham maksud ucapan Nona Shen. Benar saja pemuda itu langsung syok saat paham apa maksud ucapan Nona Shen. Koordinat lokasi seseorang bisa dilihat dari map. Meski jaraknya terbatas tapi mereka sudah tinggal di hotel itu terlalu lama. Sehingga Nona Shen sangat yakin banyak player yang sudah memperhatikan lokasi mereka. Benar seperti dugaan Nona Shen, saat ini ada seorang player bersenjata api yang sedang membidik sesuatu sambil berkata bahwa para pemula itu seharusnya ada di dekat tempatnya sekarang. Tapi ada banyak gedung sehingga kelihatannya pencariannya akan memakan waktu lama. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan pemula itu. Di sisi lain ada 2 orang saudara yang menyusuri gang di kota. Sang kakak mengatakan koinnya akan selalu menunjukkan jalan. Saat dia melemparkan koin dan bagian kepala yang terlihat, maka dia yakin para pemula itu lokasinya tidak jauh dari mereka. Ada juga seorang player yang baru saja membasmi para pemula di sudut lain kota. Dengan penuh percaya diri player yang terlihat seperti preman itu berkata akan lebih mudah membunuh para pemula daripada membunuh monster. Jadi dia akan menjadi sangat bersemangat untuk menemukan lebih banyak pemula untuk diburu. Kali ini,
Xie Yu benar-benar dikelilingi oleh banyak sekali musuh yang kuat. Sekarang bagaimana cara dia akan melarikan diri dari mereka? Nona Shen berdiri di sisi jendela sambil menunjukkan seseorang asasin di arah jam 9. Dia menduga kalau orang itu memiliki level yang sama dengannya. Dan sayangnya tempat yang saat ini mereka singgahi sangat terkenal dengan para player yang membunuh pemula. Asasin yang sejak tadi duduk di atas bangunan sambil memegang pistol mulai mengeluh karena koordinat targetnya menghilang. Dia yakin para pemula itu sudah merasakan keanehan. Nona Shen menutup gorden jendela sambil berpikir pemburu lain harusnya bersembunyi di sekitar tempat itu. Sekarang mereka benar-benar mengalami kesulitan. Xie Yu yang tidak mengerti bertanya kenapa mereka menargetkan player pemula. Nona Shen menjelaskan, kebanyakan player baru memulai game ini dengan memilih mengerjakan tugas atau berburu di kota bawah tanah. Jadi mereka punya banyak poin tapi kekurangan pengalaman. Sekali mereka mati poin dan persediaan mereka akan tertinggal. Jika seseorang beruntung poin player baru bisa saja lebih banyak daripada poin yang mereka dapatkan dari monster di kota bawah tanah. Karena itulah beberapa orang membunuh orang lain untuk poin dan equipment mereka. Dan untuk beberapa orang mereka melakukan itu hanya karena sekedar menyukai pembunuhan. Xie Yu tersenyum miris mendengar alasan terakhir. Nona Shen berjalan menjauh sambil mengatakan dia harus pergi karena dia tidak mau dimata-matai hanya karena pergi bersama pemula. Meskipun Xie Yu telah menyelamatkannya tapi gadis itu juga sudah menyelamatkan Xie Yu. Jadi bisa dibilang mereka impas sekarang. Nona Shen pun melambaikan tangan dan bersiap pergi sambil mendoakan keberuntungan bagi Xie Yu. Tapi pemuda itu malah menangkap tangannya dan memintanya untuk menunggu sebentar. Nona Shen dengan tegas mengatakan kalau dia tidak mau mati bersama Xie Yu. Tapi Xie Yu mengingatkannya jika gadis itu pergi sekarang maka dia juga akan mengalami kesulitan. Sekarang dia malah punya ide yang aman bagi mereka berdua tapi juga bisa membuat mereka memperoleh beberapa uang. Dari posisinya, Qin Feng juga sudah kehilangan jejak dari para pemula itu. Dia yakin mereka sudah mematikan mapnya. Sang adik yang merasa khawatir terus mengajak kakaknya untuk pergi dari tempat itu. Tapi Qin Feng bersikeras bahwa tidak ada yang perlu mereka takutkan di tempat itu selama ada dirinya. Jika mereka beruntung, mereka mungkin dapat cukup banyak poin hanya dengan membunuh satu orang. Jadi dia mengajak adiknya untuk lanjut mencari orang itu. Ternyata Xie Yu sudah berada di lokasi kakak beradik itu. Dia melaporkan pada Nona Shen bahwa dia sudah menemukan 2 orang player yang mencoba untuk mengincarnya. Jadi dia bertanya bagaimana dengan posisi assassin itu? Nona Shen menjawab dari hotel kalau sniper itu masih mengawasi dari atas gedung. Mendengar jawaban tersebut, Xie Yu jadi sangat bersemangat dan bersiap untuk memulai aksinya. Pemuda ini keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung melambaikan tangan pada 2 bersaudara Qin. Dengan berani dia mengatakan bahwa dialah orang yang dicari 2 orang itu. Sang kakak, Qin Feng langsung bersemangat saat menemukan targetnya dan meminta adiknya untuk masuk ke mode bertarung. Dengan cepat Qin Wu menarik pedangnya dan berkata bahwa dia akan mencoba mengikuti perintah kakaknya. Secara otomatis pemisah ruang langsung muncul menyebar di area tersebut, hingga membuat si assassin juga melihatnya. Dia tersenyum senang karena kelihatannya tidak sia-sia dia menunggu di tempat itu cukup lama. Xie Yu terus berlari dari 2 lawannya, sambil terus melakukan panggilan kepada Nona Shen dan bertanya di mana snipernya sekarang, karena dia tidak tahan lagi terus lari seperti itu. Dari hotel Nona Shen melaporkan kalau sniper itu ada di menara tepat di seberang posisi mereka. Jadi jika Xie Yu mengekspor sedikit kepalanya di jendela maka dia pasti akan langsung terkena tembakan. Menyadari lawan yang sudah mulai kelelahan berlari, Qin Feng langsung melemparkan koin di tangannya sambil berkata bahwa dia tidak akan membiarkan buruannya kabur. Karena fokus pada serangan koin itu, Xie Yu sampai tidak sadar kalau sang adik sudah muncul di sisinya dengan pedang terhunus. Xie Yu terus berlari sambil mengeluh bahwa game ini punya banyak skill tidak normal. Saat lawannya mengayunkan pedang untungnya dia berhasil menunduk tepat waktu. Tapi akibatnya serangan pedang itu meleset dan mengenai dinding di belakangnya hingga hancur. Qin Wu mendarat dengan mulus di lantai lalu meminta maaf karena dia menginginkan poin Xie Yu. Jadi dia meminta pemuda itu menyerahkan poinnya. Tanpa menghiraukan ucapan gadis cantik di hadapannya, Xie Yu mengekspos dirinya hingga sang sniper melihatnya di belakang punggung Qin Wu. Jadi saat sniper itu melepaskan tembakan sambil mengucapkan selamat tinggal, yang terdampak serangan itu justru adalah Qin Wu. Untungnya tempelkan itu tidak membunuhnya tapi mengurangi cukup banyak HP-nya. Sang kakak langsung menghampiri adiknya dan dia terlihat sangat khawatir saat bertanya apakah adik perempuannya itu baik-baik saja. Qin Wu menjawab dengan lemah bahwa dia baik-baik saja tapi ada seseorang di sisi lain tower yang menembaknya. Qin Feng berpikir kalau sniper itu adalah partner dari Xie Yu. Jadi dia menduga suatu grup menggunakan pemula sebagai umpan untuk membunuh mereka berdua, hingga kini mereka terjebak. Jika Qin Feng pergi sekarang saat dikhawatir sniper di seberang sana akan melihatnya.
Maka Qin Feng mengajak adiknya untuk merubah rencana dan menargetkan sniper itu dulu. Melihat sniper itu ada di atas gedung, dia pun langsung melemparkan koinnya. Lalu secepat kilat mereka berteleportasi dengan koin itu tepat di hadapan si sniper. Si Qin Feng murka karena sniper itu tadi menyakiti adiknya. Jadi dia tidak akan memaafkan pria bertopeng itu. Maka terjadilah pertarungan sengit antara kedua kakak beradik itu dengan si sniper. Xie Yu melihat pertarungan mereka berdua dari bawah sambil tersenyum karena kini rencananya berhasil. Nona Shen berdiri di belakangnya sambil mengatakan bahwa mereka sudah berhasil merubah target para player itu. Sekarang apa yang selanjutnya harus mereka lakukan? Xie Yu menyarankan mereka tidak kembali setelah melarikan diri. Tapi Xie Yu berpikir kalau situasinya saat ini sangatlah berbahaya. Padahal tadinya dia berpikir akan dengan mudah bisa melarikan diri dan mendapat uang. Tapi dia terlalu meremehkan kekuatan para player game itu. Apalagi tubuhnya juga belum pulih sepenuhnya. Jadi untuk sekarang lebih baik mereka pergi bersembunyi dulu dan merencanakan langkah selanjutnya nanti. Sebelum itu, Xie Yu ingin tahu dari Nona Shen. Karena dia tidak pernah tahu dengan jelas apa yang akan terjadi dengan mereka jika mati di game ini. Seketika mulut pemuda itu ditutup oleh tangan Nona Shen karena mengajukan pertanyaan yang mengerikan. Nona Shen mengatakan seharusnya mereka bisa menyesuaikan rencana atau pergi sekarang juga. Tapi sayangnya mereka tidak bisa karena saat ini mereka masih terjebak dengan musuh. Tepat di atas gedung di belakang mereka muncul seorang pemuda yang memiliki kulit gelap dan rambut gimbal. Pemuda bernama Kong itu tersenyum senang karena Nona Shen memiliki insting yang cukup bagus dan kewaspadaan yang cukup tinggi. Dia melompat turun dari gedung sambil berkata akan memberitahu Xie Yu apa yang akan terjadi jika seseorang mati di dalam game itu. Pria itu terlihat mengerikan dan sangat kuat karena kedua kakinya terbuat dari senjata sejenis pedang yang sangat tajam. Setelah semua drama yang lucu ini pada akhirnya Nona Shen tidak bisa melakukan apa-apa apalagi menghindar. Jadi dia harus menghadapinya hingga akhir. Karena itulah dia langsung berevolusi dan mengeluarkan senjatanya, yang menandakan bahwa dia akan siap bertempur sekarang. Kong mendarat dengan kedua kaki besinya hingga tanah yang dia pijak hancur. Pria itu berkata tadinya dia pikir hanya ada satu mangsa tapi dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang lumayan kuat. Nona Shen mengatakan kepada Xie Yu kalau tubuh pemuda itu baru saja boleh jadi dialah yang akan maju untuk melawan Kong. Dengan khawatir pemuda itu bertanya apakah Nona Shen bisa menghadapinya sendirian? Sambil mengangkat senjatanya, gadis cantik itu menjawab dia akan tahu nanti setelah bertarung. Badai api yang besar membara dari pedang Nona Shen, saat dia mengayunkan senjatanya tepat ke arah lawan. Kong mengangkat kaki kirinya untuk menahan serangan pedang itu. Pria itu tersenyum puas mendapatkan lawan yang cukup kuat. Lalu dia mengayunkan sebelah kakinya dan bertumpu pada kaki kiri, untuk menyerang balik Nona Shen. Karena gerakan yang sangat cepat ini, Nona Shen harus dipukul mundur. Membuat Xie Yu khawatir rekannya itu akan terluka. Kong berpendapat kalau serangan Nona Shen lumayan bagus tapi senjatanya lebih bagus. Karena Kong bisa berdiri, menyerang, bahkan melakukan improvisasi serangan dengan kedua kakinya saja. Nona Shen mengatakan kalau level Kong sama dengannya, sehingga kekuatannya seharusnya tidak lebih tinggi. Lalu Nona Shen menoleh pada Xie Yu, dan berkata jika pemuda itu bisa melakukan ledakan kekuatan seperti yang dilakukan saat di kota bawah tanah kemarin, maka orang di hadapan mereka benar-benar bukan tandingannya. Xie Yu langsung meringis saat mendengar ucapan gadis itu. Karena jika dia menggunakan teknik itu lagi, pemuda itu takut dialah yang sekarat lebih dulu daripada si Kong itu. Melihat lawannya masih ada waktu untuk berbincang-bincang, si Kong merasa dirinya sedang diremehkan. Sambil berlari ke arah lawan, si Kong berkata apakah Nona Shen benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan pemuda setangguh Kong itu sendirian. Benturan kedua senjata super mereka kembali terjadi, hingga menciptakan percikan api yang cukup menyilaukan mata. Tapi setelah memberikan serangan sekuat itu, Sing Kong berlari secepat mungkin ke arah belakang Nona Shen. Rupanya yang ditargetkan oleh Kong adalah Xie Yu. Si Kong berlari ke arah Xie Yu dengan tekad membunuh sambil meminta maaf karena pemuda itu akan mati hari ini. Dan poin yang dia kumpulkan akan menjadi milik Kong. Nona Shen hanya bisa berteriak panik saat melihat rekamnya berada dalam bahaya. Apalagi sedetik kemudian terjadi ledakan yang sangat besar tepat di tempat Xie Yu berdiri. Tenang, Xie Yu belum mati. Dia berhasil mewujudkan lawan karena pemuda itu berhasil berubah ke mode game dan mengeluarkan senjatanya tepat waktu. Xie Yu berbalik minta maaf kepada musuhnya karena dia tidak berencana untuk mati hari ini. Tapi di dalam hatinya pemuda ini mengeluh karena seluruh badannya masih terasa sangat sakit setelah bertahan dari serangan sedahsyat itu. Untungnya Nona Shen menyerang dari arah lain sambil memperingatkan pada pria kulit gelap itu agar tidak meremehkan orang lain. Tidak main-main kali ini Nona Shen menciptakan badai api yang sangat dahsyat sehingga membuat Kong melepaskan Xie Yu. Di hadapan badai api sekuat itu, Kong tidak gentar sama sekali.
Dia membalas dengan serangan energi yang lebih kuat dan lebih padat berbentuk X yang bukan hanya berhasil menyingkirkan badai dari Nona Shen, tapi juga menerjang lawannya hingga membuat gadis itu terlempar sangat jauh dan menabrak tembok. Xie Yu berteriak khawatir memanggil nama gadis itu. Tapi untungnya, Nona Shen masih bisa berdiri lagi meskipun HP-nya berkurang cukup banyak. Di dalam hatinya, Nona Shen kesal karena si Kong memiliki pertahanan yang sangat kuat dengan skill yang masih bisa melukai dirinya. Dia mengakui kalau Sing Kong itu adalah lawan yang sangat tangguh. Begitu pula si Kong yang mengakui kalau kedua lawannya sedikit kuat. Nona Shen mengejek si Kong yang terlihat ingin menyerah kalah sekarang. Tapi Kong menjawab kalau dia tidak suka hal-hal curang. Dia masih ingin membuat pertukaran dan memberikan penawaran. Nona Shen menjawab kalau dia baik-baik saja jika Kong ingin mengakui kekalahannya dengan baik-baik, maka dia akan membiarkan Kong pergi jika Kong bersedia memberikan seluruh poinnya. Kong tertawa dan mengatakan bahwa dia memiliki pertukaran yang lebih baik. Dia hanya meminta Nona Shen untuk berdiri tenang di tempatnya lalu meninggalkan pemuda pemula itu untuknya. Dan mereka bisa berbagi poin pemuda itu nanti. Kong akan mengambil bagian 60% sedangkan Nona Shen akan mengambil sisanya. Bahkan Kong juga menawarkan untuk merekomendasikan gadis itu ke Guild Blood Moon. Nona Shen tahu kalau itu adalah satu dari 10 guild terbaik di kota. Menurutnya penawaran itu terdengar cukup bagus. Xie Yu langsung syok menurut ucapan gadis itu. Dengan wajah khawatir dia bertanya apakah benar Shen Yao akan berencana untuk menjualnya? Nona Shen menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dia tidak akan bersedia menjual pemula itu, karena dia bisa membunuh pemula itu sendirian nanti. Lagi pula dia tidak tertarik dengan grup-grup bodoh yang membunuh para player baru. Xie Yu langsung menghela nafas lega mendengar ucapan gadis itu. Tapi masalah yang paling besar belum terselesaikan. Dia harus berpikir keras bagaimana cara mengalahkan pria kuat di hadapan mereka. Jika dia berada dalam kondisi fit atau dalam kondisi tubuh yang memiliki kekuatan sama dengan Nona Shen, dia mungkin punya kesempatan untuk menang. Tapi untuk sekarang dia harus melupakan kenyataan itu karena sudah cukup bagus jika dia tidak meruntuhkan semangatnya untuk tetap maju bertarung. Xie Yu berpikir kalau kekuatan bertarung lawannya ini sangat aneh begitu pula pemikirannya. Karena meskipun dia lebih kuat dari mereka berdua, Kong masih ingin Nona Shen menjadi partnernya. Menyadari partnernya melamun, Nona Shen memperingatkan agar Xie Yu selalu hati-hati karena lawan mereka ini tidak mudah. Begitu pula kau yang meminta gadis itu untuk lebih berhati-hati karena jika dia mati dalam game ini maka dia akan kehilangan segalanya. Tanpa ragu, Nona Shen maju untuk menyerang Kong lagi. Tapi mendadak dia berhenti saat menyadari ada tali jebakan yang melintang di hadapannya. Nona Shen langsung berhenti dan bertanya-tanya kapan benda itu diatur? Karena tali jebakan itu tidak ada di tempat itu sebelumnya. Mendadak sebuah ruang dimensi rahasia muncul tepat dari dinding yang ada di belakang Nona Shen. Dari ruang rahasia itu muncul tali jebakan yang nyaris menangkapnya. Saat perhatian Nona Shen teralihkan pada ruang rahasia itu, mendadak Kong muncul dari atasnya dengan senjata terhunus. Untungnya Xie Yu muncul tepat waktu untuk menghalau serangan Kong. Kini, untuk sementara Kong berhasil dipukul mundur. Xie Yu mendekati Nona Shen untuk bertanya apakah gadis itu baik-baik saja? Nona Shen menjawab dia baik-baik saja tapi Kong punya orang lain yang membantunya. Tepat setelah gadis itu selesai bicara sebuah rahang rahasia muncul lagi di tembok tepat di sisi Kong. Dari ruangan itu muncul seorang pria misterius mengenakan jubah yang wajahnya tertutup. Pria misterius itu meminta Kong untuk berhenti tertawa dan membunuh mereka dengan cepat. Kong berkata kepada pria berjubah itu kalau pemuda itu datang di waktu yang tepat. Sosok yang dipanggil Shadow Killer hanya memintakan untuk diam dan segera membunuh lawannya. Xie Yu mulai gelisah serta kebingungan karena satu lagi lawan mereka muncul. Sedangkan Nona Shen melihat ke seluruh jalan dipenuhi oleh jebakan. Bahkan jalur cadangan yang harusnya mereka gunakan untuk melarikan diri juga telah diblokir oleh benang jebakan dari Shadow Killer. Lalu Nona Shen mengatakan kalau tidak mungkin ada kemenangan jika 2 lawan 2. Jadi menjas salah. Xie Yu juga menyimpulkan mereka harus berhati-hati dengan sosok yang memakai jubah karena mereka tidak tahu tipe player apakah dia. Kong tersenyum senang karena dia berhasil melihat wajah lawannya yang nampak putus asa seolah mereka akan segera berakhir. Shadow Killer masuk lagi ke dalam ruang rahasia sambil kembali memperingatkan pada Kong untuk berhenti berbicara dan segera membunuh lawannya. Kong segera membungkuk untuk mengambil ancang-ancang kemudian melompat setinggi mungkin karena dia akan menggunakan skill terakhirnya ini. Kong meluncur dengan cepat ke tanah sambil menghujamkan senjata di kakinya. Lalu dia berputar seperti yoyo yang memiliki ujung sangat tajam di sisi luarnya. Kong menyerang dengan sangat cepat dan sangat kuat ke arah Nona Shen. Menghadapi kekuatan sedahsyat itu, Nona Shen menyadari pria itu ingin menggunakan satu serangan demi menyelesaikan pertarungan ini. Meskipun Nona berhasil menahan serangannya, tapi tubuh gadis itu tetap perlahan didorong mundur. Sehingga Shen Yao sadar kalau bertujuan untuk mendorongnya ke jebakan.
Di saat terdesak, Nona Shen memanggil Xie Yu untuk membantunya. Saat pemuda itu akan maju, mendadak Shadow King muncul lagi dari ruang rahasia dan menciptakan penghalang di sekitar Xie Yu. Membuat pemuda itu tidak bisa bergerak karena tubuhnya langsung terasa sangat berat. Melihat hal ini membuat Nona Shen tidak punya pilihan selain harus bergantung kepada dirinya sendiri sekarang. Padahal saat ini HP-nya hanya tersisa sedikit. Meskipun begitu dia masih bisa memberikan serangan badai Hellfire yang cukup dahsyat hingga memukul mundur Kong. Pria bertubuh besar itu terlempar cukup jauh, hingga ditangkap oleh Shadow Killer. Pria bertudung itu mengingatkan Kong agar tidak terlalu sombong. Kong mengakui kalau dia telah meremehkan musuhnya tapi dia menyadari bahwa HP dan MP dari gadis itu sudah sangat rendah. Nona Shen mengatakan kepada Xie Yu, bahwa dia tidak bisa bertarung lagi. Jika pemuda itu tidak punya rencana lain maka mereka pasti hanya akan menghadapi kematian. Xie Yu jadi sangat kebingungan dan mulai panik. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang? Dia tidak bisa memaksakan tubuhnya melakukan sesuatu yang dilakukan di kota bawah tanah kemarin. Tetapi jika dia tidak menggunakan tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan itu maka serangannya tidak akan berefek apapun kepada dua lawannya. Tapi kemudian dia teringat akan sesuatu. Bahwa dia tidak perlu menggunakan tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan itu. Maka dia segera meminjam sesuatu kepada Nona Shen. Di pihak lain, Kong kembali fit dan bisa memotong reruntuhan bangunan yang dia lewati dengan kakinya. Kong mengatakan sampai sekarang tidak berdiri apakah itu di kota bawah tanah, atau pada saat dia berburu pemula, dia selalu menemukan orang yang lebih lemah darinya. Jadi kemenangan di dalam pertarungannya sudah bisa dipastikan. Tapi meskipun begitu, dia selalu punya rencana cadangan. Padahal tadi sudah menawarkan pertukaran. Kalau saja gadis itu setuju maka Shadow Killer akan mengurusnya. Kong sampai mengakui kalau kedua orang di hadapannya cukup bagus dalam bertarung meskipun mereka termasuk pemula. Tapi mereka berdua akan mati di tangannya hari ini. Sehingga hari ini akan menjadi hari yang 100% sempurna bagi Kong. Xie Yu tersenyum kecil meremehkan ucapan Kong. Dia mengatakan entah itu kecelakaan mobil, sakit kanker, gempa bumi, dan banyak hal lainnya menjadi kecelakaan di kehidupan ini sehingga membuat kenyataan tidak pernah sempurna atau berakhir 100%. Tidak peduli itu hidup atau game, selama seseorang punya suster cahaya harapan maka dia akan berhasil. Dan itulah yang menjadikan hidup ini menarik. Yang bisa Kong buktikan sekarang ini hanyalah menunjukkan kalau dia sedikit lebih kuat dari anak ayam. Kong terlihat sangat serius saat mengatakan seseorang yang tidak berpengalaman, tidak berhak memberitahu tentang kehidupan orang lain. Karena dia tidak punya kesempatan untuk memilih hidupnya sebelum ini. Tapi sekarang surga memberinya kesempatan untuk memulai kembali. Kong bergerak secepat kilat untuk menyerang Xie Yu. Dia berteriak sangat kencang bahwa kali ini hidupnya akan menjadi 100%. Kong mengingat kisah hidupnya di masa lalu. Menurutnya jika kehidupan seseorang 100% maka kehidupannya itu hanya 50%. Meskipun nilai ujian akademisnya selalu mencapai 100%, tapi dia tidak pernah cukup merasa bahagia karena dia lumpuh dan harus duduk di kursi roda. Saat dia masih muda dia mendapatkan kecelakaan mobil dan juga terkena kanker yang menyebabkan kakinya lumpuh. Tapi dia tidak pernah menyerah dalam hidup. Dia terus berusaha untuk mendapatkan nilai terbaik dan terus mencoba memperkuat tubuh bagian atasnya. Tapi meskipun dia sudah mencoba sekeras mungkin, tapi dia tidak bisa mendapatkan rasa hormat dari dunia ini. Orang-orang selalu menghinanya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu belajar, atau dia tidak mungkin bisa bekerja dengan kondisi fisiknya yang seperti itu. Tidak peduli seberapa tak adilnya dunia ini, dia bergantung pada asumsi untuk sukses. Dia menggunakan setengah badan yang masih bekerja untuk mencapai 90%. Tapi masih terasa sangat buruk. Sampai akhirnya game itu muncul dan dia mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam game itu. Saat game bertanya apa yang dia inginkan, game itu memberi hidupnya nilai penuh. Sehingga kali ini dia akan membuat hidupnya sempurna. Di sisi lain, Xie Yu harus bertaruh pada batu kristal yang dipegang. Karena kalau dia tidak salah ingat pedang itu bisa diaktifkan juga dengan cara ini. Dia mendekatkan batu kristal itu kepada ujung permata di pedang sehingga tercipta energi yang sangat kuat saat pedang itu melahap energi core kelas F. Mode deformasi pun langsung aktif sehingga pemuda ini kencang sekali lagi saat merasakan semburan energi yang sangat besar. Nona Shen pun juga melihat ini adalah reaksi yang sama saat mereka berada di kota bawah tanah kemarin. Saat proses kenaikan energi ini mencapai 20%, Xie Yu menyadari bahwa energi itu tidak stabil tapi dia harus mengendalikannya di tahap yang masih bisa ditahan. Shadow Killer menyadari pemuda itu kelihatan aneh sehingga Kong harus berhenti menyerangnya. Tapi Kong tidak mau berhenti karena dia tak akan memperbolehkan orang lain mengacau hidupnya. Kong terus menghujam lawannya dengan senjata miliknya karena dia benar-benar bertekad untuk membunuh Xie Yu. Tapi pada akhirnya pedang milik Xie Yu sudah siap.
Maka dia pun bertekad untuk menunjukkan kepada Kong realita dari dunia ini. Bahwa segalanya tidak perlu menjadi sempurna. Ledakan yang sangat besar terjadi di antara mereka saat kedua senjata kuat itu saling berbenturan. Kong berteriak bahwa Xie Yu harus mati. Dari benturan kedua senjata mereka tercipta ledakan yang sangat mengerikan hingga seakan menggetarkan langit. Nona Shen terlihat khawatir dan bertanya-tanya apakah Xie Yu baik-baik saja? Sedangkan Shadow Killer mengatakan saat dia masih pemula kemarin dia tidak pernah bisa menampung begitu banyak kekuatan seperti Xie Yu. Pada akhirnya Xie Yu jatuh dengan batuk darah. Kong tertawa karena merasa akan kemenangannya ini. Xie Yu bertanya apakah Kong sudah benar-benar yakin kalau dia yang menang? Mendadak senjata di kakinya mengalami kerusakan dan seluruh tubuhnya kesakitan seperti tersetrum sesuatu. Kong sangat panik saat menyadari dirinya kalah. Padahal dia tidak pernah kalah dalam hidupnya. Lalu akhirnya tubuhnya pun meledak. Xie Yu berkata dulu dia juga berhati-hati seperti Kong. Tapi dia hanya berakhir dengan melukai orang yang penting baginya. Tapi game ini memberinya kesempatan kedua. Jadi mulai sekarang bahkan jika hanya ada 1% kesempatan untuk berhasil, dia akan mempertaruhkan segala yang dipunya pada kesempatan itu. Shadow Killer bahkan sampai syok melihat Kong benar-benar telah dikalahkan. Tapi Nona Shen tersenyum senang karena akhirnya Dandit itu berhasil dikalahkan. Meski ini belum lama sejak terakhir kali Xie Yu sembuh dari luka-luka sebelumnya, dia masih memaksakan begitu banyak kekuatan yang dipunyai. Shen Yao menepuk bahu pemuda itu sambil berkomentar bahwa tubuhnya sangat tangguh juga. Ternyata Xie Yu masih merasakan sakit yang luar biasa meskipun hanya ditepuk seperti itu. Jadi dia meminta agar gadis itu tidak menyentuhnya dulu karena saat ini assassin bertudung itu masih di sini. Jadi Xie Yu harus menahan sedikit lebih lama lagi. Shadow Killer berdiri di atas gedung. Dia melihat seluruh pertarungan itu sejak tadi. Sehingga dia bisa melihat Xie Yu mampu mengalahkan Kong Xing hanya dengan satu tebasan. Padahal pria itu hanyalah seorang pemula. Shadow Killer bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya. Pria bertudung ini juga menyadari kalau kedua orang itu sudah mencapai batasnya. Dia kebingungan apakah harus maju sekarang? Xie Yu malah menyuruh Shadow Killer itu untuk berhenti bersembunyi di sudut gelap. Dia ingin tahu apakah Shadow Killer juga ingin bertarung? Shadow Killer terdiam, sebelum akhirnya dia masuk kembali ke dalam ruang rahasia sambil mengatakan bertarung sekarang tidak ada gunanya. Setelah Shadow Killer itu pergi, pemisah ruangan pun diangkat yang berarti musuh mereka pun juga telah pergi. Akhirnya Xie Yu bisa jatuh berbaring dengan santai. Dia mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena mereka bisa mendapatkan sumber energi dari permata buaya itu. Sistem memberitahukan player sudah berhasil bertahan hidup jadi reward, harus dibagi di antara mereka berdua. Xie Yu langsung kembali bersemangat melihat kotak hadiah di hadapannya. Dia tidak sabar untuk melihat hasil jarahan yang akan dia dapatkan. Saat kotak peti itu dibuka, seketika seluruh senjata dan permata melompat keluar dari dalamnya. Xie Yu sampai kagum karena kotak sekecil itu mampu menyimpan banyak sekali benda yang berukuran cukup besar. Xie Yu langsung memeluk salah satu senjata yang terlihat sangat bagus. Dia senang karena berhasil mendapatkan jackpot. Tidak peduli bagaimana seseorang melihat equipment itu, segalanya tetap sangat berharga untuknya. Tapi mendadak Nona Shen mengingatkan pemuda itu bahwa dia tidak hanya berhutang setengah poin dari membunuh Kong Xie. Tapi gadis itu juga mengharapkan 10 kali harga dari energi Surge yang Xie Yu ambil darinya. Xie Yu langsung syok pada dialah yang mempertahankan hidupnya pada pertarungan kali ini. Dia menduga Shen Yao sedang mencoba untuk merampoknya sekarang. Shen Yao langsung memukul kepala pemuda itu sambil mengatakan bahwa jika bukan karena dirinya pemuda itu pasti sudah mati sekarang. Jadi gadis itu meminta Xie Yu untuk memberikan haknya. Apalagi sebelumnya pemuda itu mengatakan hanya meminjam itemnya. Yang berarti pemuda itu harus memutuskan berapa harganya sekarang. Akhirnya Xie Yu memberikan 1.700 poin kepada Shen Yao. Hal ini langsung membuat Shen Yao tersenyum senang. Tapi Xie Yu sangat sedih karena itu sama dengan 17 juta. Sekarang kalau dipikir-pikir jika benar poin bisa membeli segalanya apakah berarti skill pound juga bisa dibeli? Setelah pertarungan belakangan ini dia harus mengganti caranya berpikir tentang poin pound itu. Jika dia menimbun semua yang dihasilkan, dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama. Dan Xie Yu hanya bisa mencapai tujuan 1 miliar poinnya dengan menjadi lebih kuat. Nona Shen juga mengatakan tentu saja Xie Yu bisa naik beruntung tapi di levelnya yang sekarang itu akan memakan 1.000 poin untuk membeli satu skill. Di atas itu lebih banyak yang Xie Yu beli, maka akan menjadi lebih mahal. Untuk player seperti Xie Yu, jumlah poin yang harus dia bayarkan tidak worth it. Hanya player yang punya banyak poin yang akan bermain dengan cara seperti itu. Sambil terus memeriksa semua item yang ada di kotak harta, perempuan itu menjelaskan game ini memberi banyak kebebasan untuk playernya. Jadi mereka harus menghabiskan banyak waktu hanya untuk menemukan cara bermain mereka sendiri. Untuk sekarang,
Nona Shen percaya bahwa dia harus menghabiskan semua poinnya untuk mendapatkan semua jenis dari gear yang berbeda untuk persiapan di situasi apapun. Tapi untuk Xie Yu, dia harus melakukan apa yang dia pikir itu adalah jalan terbaik. Xie Yu berpendapat itu sangat masuk akal, dan nasihat itu benar-benar sesuatu yang berharga untuk dipertimbangkan. Tepat setelah pemuda ini selesai bicara, Nona Shen sudah selesai membagi jarahannya. Xie Yu langsung berbinar-binar karena dia tidak sabar untuk melihat equipment langka macam apa yang akan dia dapatkan. Tapi sedetik kemudian ekspresinya langsung berubah karena dia menyadari equipment bagiannya terlihat sangat mengerikan. Apalagi Nona Shen memperingatkan agar pemuda itu tidak mengacaukan equipment bagiannya. Seketika Xie Yu mengamuk pada Shen Yao. Dia menganggap gadis itu sedang mempermainkannya karena hanya memberinya sampah, termasuk sebuah tisu toilet. Tapi Nona Shen malah memukulnya lagi, sambil memintanya untuk berhenti menggonggong. Kenyataan bahwa dia tidak mengambil semua jarahan itu berarti dia sudah berbaik hati pada Xie Yu. Apalagi utang Xie Yu masih belum sepenuhnya terbayar. Mereka akan berurusan dengan hal ini sampai mereka bertemu nanti lagi. Xie Yu hanya bisa menangis di pojokan sambil berkomentar kalau wanita itu menakutkan sekali. Shen Yao menyimpan seluruh equipment bagiannya sambil mengatakan bahwa ini salah Xie Yu sendiri, karena dialah yang memintanya untuk tetap tinggal dan mendapatkan sesuatu yang sangat bagus. Xie Yu juga hampir berakhir dengan nyawanya sendiri sebagai bayaran untuk pertarungan ini. Namun karena pemuda itu telah mengurus Kong Xie, maka dia berhak mendapatkan sesuatu yang cukup bagus. Jadi Shen Yao memberinya sebotol ramuan yang berwarna hijau sambil meminta pemuda itu untuk bersyukur dan pulang setelah ini. Xie Yu menerima botol itu, sistem menjelaskan bahwa itu adalah air medis kura-kura. Selama 30 menit digunakan detak jantung dan nafas pengguna tidak dapat didengar. Tapi semua stat dikurangi besar 90%. Xie Yu berpikir kalau ramuan itu juga hanyalah sampah medis. Seakan-akan dia hanya perlu minumnya lalu menunggu semua orang untuk membunuhnya. Tapi sebelum dia sempat protes pada Shen Yao, gadis itu sudah menghilangkan pajak dari sekitarnya. Dia penasaran kemana gadis itu pergi, dan bagaimana bisa gadis itu pergi begitu saja tanpa memberinya cara untuk menghubunginya nanti?